Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa psikologi Universitas Malikus Saleh dari mata kuliah Psikologi Eksperimen akan membahas materi mengenai desain penelitian eksperimental. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sri Andini, yaitu saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada Cut Jahratul Hudni sebagai pemateri pertama, selanjutnya ada Nur Fikoh sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Rima Anjani sebagai pemateri ketiga. Nah, kemudian kita akan mendengarkan pemaparan materi dari teman-teman saya. Jahratul Hudni dengan NIM 2006-2046, saya ingin menjelaskan materi, yaitu pengertian desain. Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesis penelitian dan mengontrol variabel sekunder. Kemudian ada fungsi desain. Desain dalam penelitian eksperimental berfungsi dalam dua hal, yaitu menjawab masalah atau menguji hipotesis penelitian dan mengontrol variabel sekunder. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis desain. Jadi, nama suatu desain penelitian eksperimental ini menyangkut kepada 3 hal, yakni ada teknik kontrol, jumlah kelompok subjek, dan juga paradigma eksperimental. Nah, jadi jenis-jenis desain penelitian eksperimental dapat dilihat berdasarkan yang pertama, berdasarkan paradigma eksperimental desain penelitian. Di dalamnya terdapat between subject dan juga within subject. Nah, between subject merupakan disebut desain between subjective karena ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Diketahui dari perbedaan skor variabel terikat antara kelompok-kelompok subjek yang diberikan perlakuan yang berbeda. Sedangkan within subject disebut dengan within subject karena within subject ini dia hanya menggunakan sekelompok subjek saja dan setiap subjeknya diberikan beberapa perlakuan variabel bebas yang berbeda. Nah, selanjutnya ada desain berdasarkan teknik kontrol. Jadi di dalam desain berdasarkan teknik kontrol ini terdiri daripada desain yaitu randomized, lagged, matched, factorial, covariance, dan repeat measurement. Jadi untuk desain randomized ini dia udah lumrah kita bahas di belakang, yakni merupakan kontrol terhadap variabel subjek yang merupakan karakteristik dari individu, misalnya motivasi, status sosial ekonomi, atau faktor-faktor lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan matching dan blocking, matching dilakukan dengan mengurutkan nilai atau skor dari suatu karakteristik untuk setiap subjek, kemudian diberikan pasangan berdasarkan tersebut. Nah, sedangkan untuk teknik kontrol, dia selanjutnya yang berkaitan dengan desain penelitian adalah kontrol statistik, di mana teknik kontrol ini tidak melibatkan prosedur penelitian tertentu, tidak seperti teknik kontrol sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis penelitian berdasarkan jumlah kelompok penelitian dan juga teknik kontrol. Jadi di dalamnya itu terdapat yaitu 1 kelompok, 2 kelompok, anavar satu jalan, dan faktorial. Jadi desain 1 kelompok ini dia hanya melibatkan pemberian sebuah variasi, misal metode pengajaran ceramah kepada sebuah kelompok subjek. Sedangkan desain 2 kelompok dia memberikan perlakuan dari 2 buah variasi, misal metode pengajaran ceramah dan diskusi. Sedangkan lebih daripada 2 ataupun desain anavar satu jalan, dia melibatkan lebih daripada 2 variasi, contohnya seperti ceramah, diskusi, dan kolaboratif, dan komputer based. Nah, jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah saya Rima Anjani akan melanjutkan mengenai materi desain penelitian 1 kelompok. Desain penelitian 1 kelompok ini merupakan desain yang kurang baik atau satu desain karena tidak memenuhi persyaratan utama untuk dilakukan
pengukuran variabel terikat, ada 3 macam desain satu kelompok, yaitu one group practice design. One group practice design ini hanya melibatkan satu kelompok yang diberikan manipulasi. Kemudian setelah jangka waktu tertentu diukur responnya sebagai pengukuran variabel terikat. Yang kedua adalah one group practice design. Yang kedua ini adalah desain penelitian yang awal dilakukan penelitian pengukuran terhadap variabel terikat yang telah dimiliki subjek. Setelah diberikan manipulasi, dilakukannya pengukuran kembali terhadap variabel terikat dengan alat ukur yang sama. Yang ketiga adalah time series design. Karena melibatkan pengukuran variabel terikat yang berulang-ulang dan seringkali dalam kurun waktu yang cukup lama, maka desain ini disebut dengan longitudinal design. Pada desain ini, pengukuran dilakukan berulang-ulang baik sebelum diberikan manipulasi maupun sudah diberikan manipulasi. Jadi, kesimpulannya adalah desain penelitian itu sendiri merupakan rencana atau strategi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian atau untuk menguji hipotesis dalam penelitian dan mengontrol variabel sekunder yang ada. Dengan berdasarkan jenis paradigma eksperimental, teknik kontrol, dan jumlah kelompok penelitian. Salah satunya adalah desain satu kelompok. Desain satu kelompok ini merupakan desain yang banyak digunakan walaupun merupakan desain yang kurang baik karena tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukannya penelitian eksperimental.